Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsentrasi belajar di masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi? Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Terus bagaimana kaitannya dengan belajar? Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Lalu apa penyebab kurangnya konsentrasi? Ada beberapa hal yang menyebabkan kurangnya konsentrasi. Yang pertama adalah lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Yang kedua, adanya perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Yang ketiga adalah suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Sedangkan yang keempat adalah kondisi kesehatan jasmani. Yang terakhir, bersifat pasif dalam belajar. Itulah beberapa yang menyebabkan kurangnya konsentrasi belajar. Terus bagaimana manfaat konsentrasi belajar? Manfaat konsentrasi adalah siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi itu dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Selanjutnya adalah menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Kemudian memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itulah beberapa manfaat dari konsentrasi. Terus bagaimana cara meningkatkan konsentrasi? Yaitu yang pertama adalah adanya kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dengan gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Untuk menambah minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir belajar. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui yang pertama adalah apa yang dipelajari. Makanya kita harus tahu apa yang kalian pelajari. Yang kedua adalah untuk apa mempelajari materi pelajaran yang tidak dipelajari. Yang ketiga, apa hubungannya materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, atau manfaat mempelajari apa yang dapat kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. Terus bagaimana cara mempelajarinya? Terus bagaimana cara belajar yang baik? Cara belajar yang baik adalah untuk memudahkan konsentrasi belajar, dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir, penyelesaian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Kemudian yang mempengaruhi konsentrasi belajar juga adalah lingkungan yang kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih. Suasana pun harus nyaman untuk belajar. Kemudian belajar aktif. Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah,
atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru, dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, dan rasa takut pada guru. Guru tidak akan memberi hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Perlu menyegarkan pikiran. Saat menghadapi kejenuhan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan atau jalan buntu, mempelajari materi pelajaran kadang-kala menimbulkan rasa jenuh dan bosan untuk berpikir. Jika hal ini terjadi, maka jangan dipaksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar. Jika dipaksakan, akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar. Jalan keluarnya adalah kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Jika kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja otak kita hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali melanjutkan belajar yang tertunda tersebut. Demikianlah anak-anak, materi yang kita pelajari pada hari ini tentang konsentrasi belajar di masa pandemi COVID-19. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari materi ini. Terima kasih.